Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua ya. Kita lanjut lagi muat buah sawit abal-abal teman-teman ya. Ini kita tanam semuanya sawit abal-abal ya, dengan kondisi sekarang lagi trek parah ya teman-teman. Pokoknya kalau ndak pandai-pandai teman-teman bisa ndak makan anak istri kalau gini. Ini buah sedikit sekali teman-teman. Kenapa? Yang kita lihat sedikit ini yang kita panen sekarang ini teman-teman. Ini buah mungkin 2 kali panen setelah ini panenan berikutnya teman-teman ya. Ini buah ini kayaknya kosong melompong teman-teman ya. Kenapa? Kalau kita lihat di kebunnya sendiri, buah itu nggak lanjut teman-teman, nggak terus gitu dah, nggak lanjut. Yang kita maksud tuh nggak lanjut teman-teman, nggak lanjut berbuah lagi teman-teman, seperti itu. Dia menjeda seperti bunga jantan. Bahkan kalau seperti punya saya ini sawit abal-abal ini, bunga jantan pun tak keluar teman-teman. Kalau yang masih tanam unggul itu masih keluar dia bunga jantan, tetapi keluar bunga jantan lagi. Kalau saya lihat sawit unggul, kita lihat di PT-PT dan sawit replanting teman-teman ya. Lucunya seperti itu. Kalau abal-abal ya parah, dia sama sekali tidak keluar bunga jantan kalau punya saya. Kenapa? Itu tadi kita telat mupuk teman-teman. Nah ya, kalau kemarin tuh waktu musim hujan kita mupuk, karena reaksi pupuk kan 6 bulan sampai 1 tahun teman-teman. Itu mungkin ada nongol lah buah, tapi harus kita pakai perangsang buah teman-teman. Di masa trek seperti ini usahakan tuh pakai perangsang buah. Kalau enggak ya kita mupuk hasilnya enggak kelihatan juga teman-teman. Nah kemungkinan nanti kalau sudah kita pruning masuk di masa musim penghujan, nanti kita akan coba pakai pupuk booster dan urea teman-teman, karena kita butuh urea, karena kemarin sudah kita kapur, katanya pelepahnya keras teman-teman. Nah seperti itu. Ini setelah penyemprotan juga, setelah pruning nanti kita akan lakukan yaitu tadi pemupukan teman-teman ya. Walaupun buah ini trek, kita nanti akan bongkar bongkar lagi garuk-garuk tabungan teman-teman, sisa-sisa hasil kredit ya, kita kredit ya. Ini yang jadi beban kita, ini lagi kredit mobil ya teman-teman ya, cukup lumayan. Makanya itu mau tidak mau, karena kemarin kita juga butuh di saat panen puncak, panen banyak ini enggak kalau menggunakan pickup ini sempat buah kita sampai busuk teman-teman ya, sampai 2 hari sampai 3 hari di ladang. Bahkan biasanya kalau 2 hari sampai 3 hari orang tahu lokasi kita, biasanya buah itu sampai hilang. Makanya kita butuh mobil unit yang agak besar kemarin. Nah ini kalau di buah trek seperti ini, mobil pickup odong-odong pun cukup teman-teman ya, nggak perlu pakai mobil besar. Mobil pickup ini ya cukup. Kenapa? Karena di pabrik nggak ngantri. Kalau di masa musim-musim ya di pabrik ya ngantri teman-teman. Itu yang bikin lama sebenarnya. Pickup aja mampu sebenarnya, pickup mampu, tapi kalau nggak ngantri. Tapi posisi kalau ngantri, di situ sudah kita kalahnya. Memang kemarin kita mau beli unit yang kecil lagi seperti pickup seperti ini, tapi saya mikir lagi, misalkan saya punya lahan atau beli lahan kebun yang agak jauh, dan harga unit itu semakin lama semakin mahal teman-teman ya. Waktu itu masih orang tua saya beli ya teman-teman, untuk kanter itu masih harganya 400 cashnya, sekarang sudah 700 teman-teman. Nah kita menghitungkan padahal jenggang waktunya itu baru 4 tahun teman-teman. Bayangkan 4 tahun saja ya, 4 tahun saja. Makanya kita mending belinya sekarang. Nanti setelah kita, insya Allah lah, mudah-mudahan rezeki saya lancar, nanti saya bisa sampai bisa lunas punya saya. Nah mungkin nanti kita akan cari kebun yang di luar, yang agak luas, yang agak jauh dari pabrik, jauh dari akses. Biasanya itu lahan tuh murah teman-teman, daripada kita aksesnya dekat. Itu biasanya satu coupling itu mahal teman, 400-an 300, paling murah itu 250 juta teman-teman per satu coupling. Itu satu coupling. Misalnya kalau kita beli di luar 250 juta itu kita bisa dapat 4 hektar sudah teman-teman. Kalau yang jauh-jauh dari lokasi pabrik, semaksud saya teman-teman, yang di pelosok-pelosok tapi masih jalannya masih bagus, bisa ditempuh menggunakan mobil truk. Nah seperti itu, nanti kita punya kalkulasi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat rezeki bisa nambah kebun. Kenapa? Kebun yang luas ini enaknya waktu musim trek ya teman-teman. Di musim trek masih kita banyak masih untuk dipanen, karena pohonnya banyak teman-teman. Nah seperti itu. Nah itu tadi yang saya katakan lagi, kalau nanamnya itu terlalu 9x9, 10x10, nah gitu kita rugi di jumlah pohon. Itu saya katakan, mungkin ya terserah teman-teman ya. Itu tergantung tergantung
prinsip masing-masing ya teman-teman ya. Kalau punya prinsip ya jarang ya buahnya banyak ya terserah ya teman-teman. 10 kali 10 ya nggak apa-apa. Kalau saya mentok ukuran tuh 8,5 kali 8,5 meter teman-teman, itu pelepah panjang sudah. Saya kalau sampai 9 nggak pakai sarang teman-teman ya, seperti itu ya, terserah teman-teman karena kebun-kebun teman-teman masing-masing. Saya cuma berbagi pengalaman yang saya lakukan saja. Mungkin yang orang lakukan saya nggak pakai karena kayak pakai cara saya sendiri, karena hasilnya saya sudah menikmati, hasilnya sudah banyak saya rasakan teman-teman. Walaupun saya cuma tanam sawit abal-abal, nanti tidak tahu kalau tanam sawit unggul, karena kita baru mencoba tanam sawit unggul ini di lokasi kita yang baru. Kemarin isi satu lokasi 500 pokok, 250 yang unggul, 250 yang abal-abal ya. Nantilah kita lihat hasilnya setelah 5 tahun ke depan teman-teman. Biasanya di masa produktifnya itu di usia 5 tahun sampai 7 tahun ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Wah ini besar teman-teman, ini sudah terakhir ini. Cuma kita dapat di lokasi ini cuma 3 red. Luas lahan semuanya ini 3 kapling teman-teman, 3 red saja dalam satu kapling. Pokoknya 2 hektarnya itu cuma dapat 2 ton ya, 2 ton ya, 1 ton 1 hektar. Pokoknya ini 3 kapling di sini, 3 kapling setengah ya, atau 3 hektar 3 hektar atau 6 hektar setengah ya teman-teman untuk lokasinya. Tapi berdasarkan surat ukuran BPN teman-teman, karena lahan kita sini sudah bersertifikat semua teman-teman. Kenapa bersertifikat? Ya itu tadi, karena sekarang ini lagi rawan ya teman-teman, tanah itu bisa dicaplok sama pemerintah. Pemerintah sekarang ini kurang ajar teman-teman ya. Gak tahu saya, mencekik rakyat, padahal kalau waktu kampanye minta dipilih oleh rakyat ya. Makanya saya ndak terlalu dengan pemerintah yang sekarang ya teman-teman. Gak terlalu respect istilahnya seperti itu. Menjengkelkan kalau ngelihatnya. Tidak ada kebijakan mereka itu yang menguntung masyarakat. Coba adalah kebijakan tuh subsidi buat pupuk sawit atau pupuk pertanian, itu subsidi digelontorkan besar-besaran seperti itu teman-teman. Bukan ngasih pajak. Mobil angkutan seperti ini aja teman-teman pajaknya 2 jutaan. Ini punya saya 2 jutaan. Mungkin nanti ke mobil besar kita nggak kita bayar pajaknya, kena munyak ya teman-teman. Lihat pemerintahan ini busuk semua ya. Kalau kartu kampanye aja minta dipilih, padahal kalau sudah mimpin, sudah berkuasa, lupa dengan rakyat. Kebijakannya merugikan rakyat semua. Kata-kata kebijakannya cuma menguntungkan kelompoknya sendiri ya teman-teman. Nah ini cuma dapat segini aja teman-teman. Ini sekitar setonan aja. Wah ini oke di perjalanan. Ini jalan tak kelihatan teman-teman. Ini kena asap mobil di depan, ini mobil PT kayaknya, apanya yang jebol kita nggak tahu teman-teman ya. Yang jebol asapnya sampai tak kelihatan jalan ini. Luar biasa, tidak kelihatan sama sekali, kayak asap apa aja nggak kelihatan. Makanya kita nggak bisa laju, takut nanti tiba-tiba ada mobil. Oke kita lanjut lagi nanti ya teman-teman.